Aminah sahibah tilawat. Assalamualaikum Amirul Mukminin. Kenapa 3 orang ini berdekatan, tidak diatur terpisah, social distance? Huzur, mereka adalah ibu dan anak. Sesuai petunjuk dari pemerintah, mereka boleh duduk berdekatan. Oke, berdasarkan aturan, boleh duduk ya? Oke, kalau begitu, berikan mic-nya. Assalamualaikum Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Terjemah. In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Er gebeurt geen ongelukken zonder toelating van Allah. En wie in Allah gelooft, hij leidt zijn hart en Allah heeft kennis van al dingen. Gehoorzaam dus aan Allah en gehoorzaam de boodschapper. Maar indien gij u afwendt, dan berust op zijn boodschapper alleen, de boodschap duidelijk over te brengen. Allah, er is geen God dan hij. Laat de gelovigen daarom in Allah hun vertrouwen stellen. Jazakallah. Jazakallah. Urdu tarjuma Nureen Raza. Warahmatullah, pyare Huzur. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 12-14 yang barusan ditilawatkan di hadapan Anda akan saya sampaikan terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Musibah tidaklah dapat menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, dia memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tetapi jika kamu berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya bagi Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat yang jelas. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Jazakallah. Oke, Syafia Mahmud dan Amtar Nur nazam berbahasa Urdu. Assalamualaikum. Apakah keduanya adik kakak? Iya, Huzur. Silakan kalau begitu. Manzum kalam Hadrat Masih Maud alaihi salam. मुझे उस यार से पैबंद जान है
वही जन्नत वही दारुल अमा है बया उसका करो ताकत कहाँ है मोहब्बत का तो एक दरिया रवा है ये क्या एहसान है तेरे मेरे हादी फसुबहानल्लज़ी अख़ज़ल आदी फसुबहानल्लज़ी अख़ज़ल आदी तेरी नेमत की कुछ किल्लत नहीं है कहीं इससे कोई साब नहीं है शुमार फज़ल और रहमत नहीं है मुझे अब शुक्र की ताकत नहीं है ये क्या एहसान है तेरे मेरे हादी फसुबहानल्लज़ी अख़ज़ल आदी फसुबहानल्लज़ी अख़ज़ल आदी Jazakallah Huzur. Nazam berbahasa Dutch. Ochum sterk, sahibah Mubayin baru. De zon komt op, het licht verschijnt, de dag breekt aan, de nacht verdwijnt. Bloemen ontspringen uit de grond, woorden rollen uit mijn mond. Vogels zingen zijn loflied, hef je stem en zing mee met dit lied. Er is geen God dan Allah, er is geen God dan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Er is geen God dan Allah, la ilaha illallah. Volg zijn boek, het zal je leiden. Volg zijn profeet, het zal je begeleiden. Barmhartig, genadevol, hij is alleen. Het licht van de waarheid schijnt om ons heen. Open je hart en laat God in. Ervaren het leven een nieuw begin. Er is geen God dan Allah. Er is geen God dan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Er is geen God dan Allah. La ilaha illallah. Jadi, Sudah selesai? Apa yang ingin disampaikan? Huzur, jika Huzur merestui untuk bisa diadakan soal jawab. Anda siapa? Saya Sadr Lajnah, Huzur. Sadr Lajnah. Yang kemarin itu ya? Iya, Huzur. Apa yang ingin disampaikan dengan meminta izin? Apa yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan dari para mahasiswi dan juga mubayi'ah baru. Oke, silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Anda silahkan lihat ke belakang. Jika ada yang angkat tangan, berikan mikrofonnya kepadanya. Dari sini tidak diketahui. Oke, silahkan. Assalamualaikum, Huzur. Nama saya Hivi. Saya berkebangsaan Kurdish dari Majelis Al-Mera. Sejak Juli 2019, saya telah baiat. Sampai hari ini ayah saya masih belum mengetahui hal tersebut. Beliau seorang ayah yang sangat baik. Oke, Anda dari Kurdi, dan ayah Anda belum mengetahui perihal baiatnya Anda. Jika beliau menyaksikan acara ini, beliau pasti datang untuk mengetahui perihal baiatnya Anda. Huzur, beliau masih belum mengetahui hal itu.
Beliau belum mengetahui saya sudah menjadi Ahmadi. Beliau seorang ayah yang sangat baik. Maksud saya, jika acara ini ditayangkan di MTA dan beliau menyaksikannya, maka ayah Anda akan mengetahui bahwa Anda adalah Ahmadi. Seseorang akan memberitahukan kepada beliau. Bagaimana Anda akan menghadapinya nanti? Bisakah Anda menghadapi kemarahan beliau nantinya? Iya, Huzur, dengan pertolongan Allah. Oke. Kalau begitu Anda jangan tayangkan acara ini di MTA. Terima kasih Huzur, tidak perlu mengkhawatirkan akan hal itu. Oke, sekarang apa pertanyaan Anda? Huzur, saya memiliki ikatan yang sangat baik dengan ayah saya. Sayangnya beliau masih belum mengetahui bahwa saya sudah menjadi Ahmadi. Sebetulnya saya sangat ingin mengabarkan kepada beliau. Namun saya tidak tahu bagaimana mengabari beliau. Karena beliau tidak mengamalkan ajaran agama. Beliau tidak ingin saya mengamalkan ajaran Islam. Huzur bertanya, apakah beliau seorang Muslim? Iya, Huzur, beliau terlahir sebagai Muslim, namun tidak mengamalkan ajaran. Huzur bersabda, yang duduk di dekat Anda itu adalah saudari Anda? Iya, Huzur, beliau adalah nenek saya dan beliau adalah ibu saya. Mereka juga sudah baiat, alhamdulillah. Baik, beliau ibu dan nenek Anda ya? Iya, Huzur. Apakah ayah Anda juga tidak mengetahui bahwa ibu Anda sudah baiat masuk ke dalam jemaat? Huzur, ayah saya sudah mengetahui bahwa ibu saya baiat, namun masih belum mengetahui mengenai saya. Ayah Anda juga tahu bahwa nenek Anda sudah menjadi Ahmadi? Ya, Huzur, alhamdulillah. Oke, apa yang Anda harapkan dari saya? Saya memohon nasihat dari Huzur. Jika Anda mengamalkan ajaran Islam, Anda melakukan salat 5 waktu, Anda menilawatkan Al-Quran setiap hari, lalu terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam perilaku Anda ke arah pengamalan ajaran agama, maka ayah Anda akan melihat perubahan itu dalam diri Anda. Beliau akan bertanya kepada Anda berkenaan dengan perubahan itu. Kemudian Anda dapat menjelaskan kepada beliau. Anda dapat menjawab dengan mengatakan, banyak sekali kawan Ahmadi saya, dan saya terkesan dengan ajaran Ahmadiyah. Karena itulah saya berusaha untuk merubah diri saya. Dengan cara demikian, dan jika suatu hari nanti Anda sudah merasa tepat pada waktunya untuk menyampaikan hal tersebut kepada ayah Anda dapat mengabarkannya bahwa Anda telah baiat masuk jemaat. Namun jika Anda masih merasa khawatir, tunggulah untuk beberapa lama. Baik, jazakallah atas nasihat Huzur. Assalamualaikum Huzur. Waalaikumsalam. Nama saya adalah Syah Aminam dari Majelis Almira. Saya berkebangsaan Kurdish dan ayahnya Vivi. Di belakang saya ada saudari saya dan juga keponakan. Kami semua adalah wanita Kurdish di Almira. Alhamdulillah kami menyibukkan diri pada bulan Ramadan bagian akhir. Kami sibuk di dalam melakukan tabligh online. Alhamdulillah, sayangnya setelah bulan Ramadan ada satu kelompok yang besar dan kelompok tersebut adalah non-Ahmadi. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan? Huzur, saya sampaikan pertanyaan beliau dalam bahasa Urdu. Beliau mengatakan bahwa sejak bulan Ramadan, beliau melakukan tabligh online kepada orang-orang Kurdish. Di dalam kelompok tersebut banyak sekali persekusi. Mulanya menuntut ilmu di Pakistan. Beliau mengatakan bahwa kami meminta bantuan dari Tuan Syarif Odeh Sahib. Apakah kami harus terus tabligh kepada grup Kurdish tadi? Atau jangan jika mereka tidak jujur? Permasalahannya adalah, jika memang mereka hanya ingin melakukan perdebatan saja, tidak ada manfaatnya, hanya menyanyiakan waktu. Lebih baik lakukan pendekatan kepada orang-orang yang lebih baik, lalu tablighi mereka.
yakni orang-orang yang mau mendengarkan. Namun orang yang keras kepala hanya mau berdebat kusir saja dan melontarkan keberatan dan tidak mau berbicara yang masuk akal, maka tidak perlu bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu seperti itu. Jika orang tersebut niatnya baik dan ingin mendengarkan, और अपने जो सोर्स इसका है dan tetap berada di dalam lingkup akhlak yang baik, juga berbicara dengan akhlak yang baik, silahkan ditablighi. Namun jika terus berbicara yang keliru, tinggalkan saja. Cari yang lainnya lagi, yang dapat berbicara dengan sopan, yang berbicara dengan dalil, dan mau mendengarkan penjelasan dalil kita. Setelah itu, silahkan untuk menganalisa siapa yang benar dan siapa yang pendusta. Oke? Paham? Iya, Huzur. Sudah diterjemahkan? Sudah diterjemahkan kan apa yang saya sampaikan kepada beliau? Iya, Huzur, kami terjemahkan secara langsung kepada beliau. Oke. Huzur, nama saya Roetno Kompire. Pertanyaan saya adalah, nasihat apa yang disampaikan oleh Ibunda Huzur kepada Huzur yang terbukti sangat bermanfaat? Nasihat beliau adalah, jangan pernah berkata dusta. Oke, jazakallah Huzur. Selanjutnya, Assalamualaikum Huzur. Nama saya Husail Ahmad Zafar. Pertanyaan saya adalah, saat ini menyebar berita di sosial media, disebabkan oleh pandemi corona, para pekerja yang berasal dari Bangladesh, Pakistan, perusahaan tidak membayar gaji mereka. Banyak orang yang mengatakan supaya kita memboikot perusahaan-perusahaan ini. Bagaimana pendapat Huzur dalam hal ini? Pertanyaannya adalah, perusahaan-perusahaan di sini, yakni perusahaan-perusahaan yang besar, biasanya mereka membayarkan gaji para pekerja. Perusahaan biasanya tidak membayarkannya langsung kepada para pekerja ataupun buruh. Biasanya mereka menggunakan perantara yang berasal dari negeri-negeri yang bersangkutan. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini memberikan kontrak kepada para perantara tersebut, lalu perantara tersebut mempekerjakan buruh-buruh dari negerinya. Jika si perantara itu tidak membayar buruh-buruh tersebut, berarti terjadi eksploitasi, berarti itu kesalahan para perantara yang berasal dari negeri itu juga, bukan perusahaan di sini. Karena pada umumnya yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan di sini membayarnya, atau mungkin ada juga segelintir perusahaan yang tidak membayar. Perusahaan-perusahaan di sini berjalan dengan baik karena biasa mereka berbisnis dengan adil dan fair dan memberikan bayaran kepada pekerja. Lain masalahnya jika mereka membayar sedikit. Dan lain lagi masalahnya jika mereka memberikan bayaran yang kurang karena berpikir bahwa pekerja-pekerja dari luar negeri akan cukup dengan upah kecil. Misalnya dari Pakistan, Bangladesh, atau negeri mana saja yang miskin. Namun biasanya para perusahaan membayar upah yang telah ditetapkan. Masalahnya adalah para kontraktor dari negeri-negeri tersebut yang mempekerjakan para pekerja lokal mereka. Biasanya merekalah yang melakukan kenakalan-kenakalan. Untuk itu, apalah manfaat dari boikot? Karena upah para buruh yang sudah sedikit, jangan sampai jadi hilang sama sekali. Selebihnya sejauh dengan aturan di negeri yang bersangkutan, Bangladesh atau negeri yang lainnya, hukum di negeri tersebut hendaknya memperhatikan para pekerja mereka dan memberikan hak yang sebagaimana mestinya kepada para pekerja buruh ini. Oke? Baik, jazakallah Huzur. Assalamualaikum Huzur tercinta. Nama saya Aisyah Zubair. Pertanyaan saya adalah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menghalalkan para pria mukmin untuk menikah para wanita dari ahli kitab. Apakah pada zaman ini hal tersebut masih bisa diamalkan? Memang diizinkan untuk menikah dengan ahli kitab, namun bersamaan dengan itu Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik. Adapun ahli kitab di zaman ini, kebanyakan mereka meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi seiring dengan ahli kitab, mereka pun melakukan perbuatan syirik. Dari sisi itu, kecuali jika mereka beriman kepada satu Tuhan dan meyakini Nabi Isa sudah wafat, ada juga sekte Kristen yang meyakini seperti itu. Kalau begitu, oke saja. Jika tidak, itu adalah keliru. Kedua, di beberapa tempat dalam Al-Quran, ahli kitab tersebut dan orang-orang kafir diletakkan pada satu tanda kurung.
Untuk itu, hendaknya diupayakan untuk menghindarinya. और Adapun para laki-laki Ahmadi, nikahilah para wanita Ahmadi. Begitupun sebaliknya, para wanita Ahmadi, nikahilah para pria Ahmadi. Namun, jika nampak kepada kita di sini, keterlibatan sedemikian rupa sehingga timbul resiko menyebarnya keburukan. Dalam kondisi demikian, terkadang diizinkan untuk menikah. Jadi untuk menghentikan keburukan tersebut, perlu dilihat yang mana yang lebih kurang dosanya. Sehingga terkadang hal tersebut diizinkan, namun cara yang terbaik adalah, dan ini merupakan cara yang disukai, yakni pria Ahmadi nikahilah wanita Ahmadi, begitupun sebaliknya. Jalinlah perjodohan satu sama lain supaya terlahir anak keturunan yang soleh. Jika tidak, bisa timbul banyak masalah. Selebihnya, ahli kitab ada juga yang musyrik. Dalam satu tempat Al-Quran menggolongkan ahli kitab ke dalam golongan kafir. Jadi jika semua itu direnungkan, hanya merupakan alasan pembenaran saja jika mengatakan bahwa kami menikah dengan ahli kitab karena hal itu diizinkan. Oke, jazakumullah huzur. Assalamualaikum huzur tercinta. Pertanyaan saya adalah, ketika seorang Ahmadi meninggalkan jemaat, kita hendaknya melakukan rabtah sebisa mungkin, karena yang ada di dalam benak saya adalah, seringkali orang berpikiran, tidak memikirkan, maksud saya, mereka mengabaikan atau memblacklist orang-orang seperti itu, sehingga sangat kurang atau bahkan tidak sama sekali melakukan rabtah kepada mereka. Saya berpikir orang seperti ini terkadang nantinya malah menentang jemaat. Jika ada kerabat Anda sejauh berkenaan dengan keagamaannya, Al-Quran mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Jika ada yang ingin meninggalkan jemaat ini, mereka bisa meninggalkannya, itu terserah mereka. Namun ketika dia menyatakan demikian, lalu jemaat mengeluarkannya dari nizam, lalu jemaat mengumumkan bahwa orang tersebut sudah tidak ada kaitan lagi dengan jemaat. Namun jika ada kerabatnya yang Ahmadi ingin melakukan rabtah dengannya, bisa saja, mungkin saja dengan demikian ia akan mendapatkan islah dan kembali lagi kepada jemaat. Banyak juga yang seperti itu. Terkadang disebabkan oleh suatu kelemahan, mereka meninggalkan jemaat. Namun ketika ada kontak dengan kerabat yang Ahmadi, kadang mereka pun kembali aktif lagi. Selebihnya, jika setelah meninggalkan jemaat, ia mengucapkan sesuatu yang menentang jemaat, bahkan mulai mencaci Hadrat Masih Maud alaihissalam, mengatakan hal yang keliru mengenai khalifah, berbicara yang keliru mengenai nizam jemaat. Orang yang seperti itu harus dihindari, karena mereka dapat meracuni pikiran Anda. Untuk itu, hindarilah orang-orang seperti itu. Namun, kita tidak bisa memvonis setiap orang sama seperti itu. Kita harus melihatnya, apakah setelah meninggalkan jemaat itu, ia melewati hidup dengan cara yang sopan dan memisahkan diri. Kita bisa mendekati orang seperti itu. Ada juga yang menyatakan keluar dari jemaat, lalu ketika kerabat Ahmadinya merayakan pernikahan, Ahmadi tersebut menulis surat kepada saya bahwa si Anu telah keluar dari jemaat dan sholatnya pun telah dipisahkan. Bahkan ada juga yang sudah dikeluarkan oleh jemaat. Lalu kerabat Ahmadi tadi menanyakan kepada saya, bolehkah kami mengundang orang tersebut ke pernikahan kami? Saya menjawabnya, silahkan undang ke acara pernikahan Anda. Tidaklah mengapa. Namun jika berbicara menentang jemaat, berbicara yang keliru mengenai jemaat, bahkan mencaci jemaat, kepada nizam, bahkan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, gairat seorang Ahmadi tidak akan rela untuk berhubungan dengan orang seperti itu. Jika para Ahmadi tidak menjalin hubungan dengan orang seperti itu dan menganggapnya salah, lalu menghindarinya, sikap seperti itu adalah benar. Namun jika setelah keluar dari jemaat, ia hidup secara sopan, maka kerabatnya yang Ahmadi dapat menjalin hubungan dengan orang seperti itu. Dan terkadang mereka mendapatkan islah dan kembali lagi kepada jemaat. Namun setiap orang memiliki standar masing-masing. Namun kita tidak dapat mengatakan secara paksa kepada orang lain bahwa kamu harus menjalin hubungan dengannya, karena aku pun berhubungan dengannya. Bagaimanapun, jika ia tidak berbicara menentang jemaat, menentang nizam, atau tidak menentang Masih Maud atau para khulafa, maka tidak ada Ahmadi yang berhak untuk menentangnya, mengenainya. Jazakallah huzur. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Huzur, nama saya Nurin. Saya ingin bertanya kepada Huzur, jika jurusan yang diambil oleh seorang anak wakafino nanoteknologi, lalu setelah lulus nanti, bagaimana dapat mengkhidmati jemaat? Nanoteknologi merupakan keilmuan, kan? Pada zaman ini digunakan juga dalam bidang pengobatan, dan masih banyak bidang lain yang memanfaatkan hal tersebut. Ada pengurangan dalam bidang penelitian, betul kan? Nanoteknologi kan seseorang dapat memanfaatkannya dari sebuah partikel yang minute, sebagaimana orang memasukkan partikel-partikel kecil ke dalam komputer. Betul kan? Ini kan yang dimaksud? Iya, Huzur. Oke. Jika Anda ingin memasuki bidang penelitian nanoteknologi dan secara praktek sangat kurang di dalam penelitian, namun tidaklah mengapa Anda bisa melakukannya. Saya pun sangat mensupport supaya mereka masuk ke bidang penelitian. Ada yang pria maupun perempuan. Jika seseorang sangat hobi dalam bidang penelitian, dan ada yang sudah berkaliber, memiliki kemampuan tinggi, silahkan masuk dalam bidang nanoteknologi. Ini pun merupakan satu ranting sains, kan? Seperti halnya sains, ini pun merupakan satu bidangnya. Silahkan saja. Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Saya berpikir apa manfaatnya nanti. Adapun manfaatnya untuk jemaat adalah, salah satu tujuan jemaat adalah untuk mengkhidmati kemanusiaan. Iya kan? Tujuan jemaat juga kan untuk mengkhidmati kemanusiaan, kan? Atau bukan? Iya, Huzur. Jadi manfaatnya dengan menempuh bidang tersebut, nantinya digunakan untuk mengkhidmati kemanusiaan juga. Ketika dikatakan kepada seorang anak wakfeno untuk menjadi seorang dokter, sementara belum ditugaskan di rumah sakit jemaat, bisa praktek dulu di rumah sakit pemerintah. Manfaatnya apa untuk jemaat? Dengan begitu bermanfaat untuk kemanusiaan, kan? Begitu juga Humanity First merupakan lembaga tambahan di dalam jemaat, kan? Mereka bekerja untuk kemanfaatan dunia. Humanity First tidak memberikan manfaat secara langsung kepada jemaat, kan? Namun memberikan manfaat secara tidak langsung, yakni jemaat semakin dikenal, dan tanggung jawab yang Allah Ta'ala berikan kepada jemaat untuk mengkhidmati kemanusiaan kepada seorang muslim hakiki dipenuhi dengan mengkhidmati kemanusiaan. Begitu juga pekerjaan apapun yang memberikan manfaat kepada manusia, anggap saja itu merupakan perintah Allah Ta'ala, dan itu jugalah yang harus dilakukan oleh jemaat, sekalipun memberikan manfaat secara langsung maupun tidak. Baik, Huzur, jazakallah. Tidak hanya mengisi saku, harus memberikan manfaat kepada manusia, mengkhidmati makhluknya. Kita sering menyatakan bahwa Hadrat Masih Maud salam datang untuk melakukan dua hal. Pertama, untuk mempertemukan hamba dengan Allah Ta'ala, dan juga untuk memenuhi hak sesama manusia. Di sana tidak dikatakan bahwa kita harus memenuhi hak orang-orang Ahmadi saja, lalu memenuhi hak orang-orang Muslim, tidak akan memenuhi hak orang-orang Hindu, Kristen, Yahudi, orang Buddha, atau orang-orang yang tidak beragama. Tugas kita adalah untuk mengkhidmati seluruh umat manusia, dan inilah tugas jemaat. Dan manfaatnya bagi jemaat akan semakin dikenal. Lalu orang akan bertanya, nanti orang akan bertanya, kenapa kalian berkhidmat? Lalu kita menjawab, ini merupakan perintah agama kami. Ketika secara langsung terjadi perbincangan masalah agama, lalu akan timbul perhatian ke arah agama. Secara tidak langsung akan terbuka jalan untuk bertabligh. Sudah tentu memberikan manfaat kepada jemaat, meskipun secara langsung tidak memberikan manfaat bagi jemaat. Semangat untuk mengkhidmati kemanusiaan pun merupakan perintah Allah Ta'ala, yakni mengkhidmati kemanusiaan. Dan itu yang harus kita lakukan untuk menarik ridha Allah Ta'ala. Anda faham? Iya, Huzur, jazakallah. Assalamualaikum, Huzur tercinta. Pertama-tama saya mewakili segenap majelis Syekh Rahman Gujranwala menyampaikan Assalamualaikum warahmatullah dan memohon doa. Kondisi di sana sedang tidak baik saat ini. Anda dari mana? Saya dari Gujranwala. Oke, ya, saya tahu. Semoga Allah telah memberikan karunia-Nya. Di beberapa tempat lain pun kondisinya lebih buruk dari Gujranwala. Iya, Huzur. Huzur, saya ingin menyampaikan pertanyaan dari adik perempuan saya di Pakistan. Sebagaimana kami saat ini mendapatkan keberkatan kasih sayang Huzur untuk dapat mengadakan kelas online bersama Huzur, apakah mungkin para anak wakfeno di Pakistan untuk mendapatkan bagian dari keberkatan ini? Silakan Anda tanyakan kepada pengaturnya. Saya juga tidak mengatakan kepada Anda, namun Pak Ketua Anda meminta saya untuk mengadakan acara ini. Ini tergantung kepada mereka. Silakan tanyakan kepada beliau. Jika kondisi di sana memungkinkan untuk dapat berkumpul di suatu tempat, jika pengurus di sana menyatakan bahwa oke, tidak ada
bahaya apa-apa dengan berkumpul di suatu tempat dan bisa dilakukan pengaturan, silakan saja. Mereka yang harus memutuskan, karena mereka yang bisa memutuskan. Adapun di sini dapat dilakukan secara bebas. Di sana mungkin banyak pembatasan. Di sana Anda tidak dapat pergi salat Jumat, berkumpul di suatu tempat, tidak bisa mengadakan syuro, dan banyak masalah lainnya seperti yang Anda sampaikan, masalah di Gujranwala, di Rajanpur, di Nankala. Kondisinya sama seperti itu. Di kota besar maupun kampung kecil pun sama, kondisinya tidak baik. Ini bisa diputuskan setelah melihat kondisi di tempat masing-masing, apakah bisa dilakukan ataupun tidak. Silahkan Anda menghubungi pengurus di sana. Mereka lah yang bisa memutuskan. Silahkan mereka tulis surat kepada saya menjelaskan kondisinya. Lalu saya akan putuskan bisa atau tidaknya. Oke? Baik, Huzur. Jazakallah. Assalamualaikum, Huzur. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang Huzur ketahui bahwa beberapa negeri Arab telah mengakui negeri Israel, pertanyaan saya adalah, dalam pandangan Huzur, pengaruh hal tersebut kepada dunia, dan khususnya bagi negeri-negeri Muslim, apakah positif atau negatif? Pertanyaannya adalah, ketika sebelum mengakui pun, sepak terjang apa yang sudah mereka lakukan? Oke? Sebelum mereka mengakui keberadaan Israel pun, tetap saja negeri-negeri Arab tersebut bergerak di bawah pengaruh mereka melalui perantaraan Amerika. Apalagi setelah diakui sekarang, Israel bisa bertindak secara langsung maupun melalui Amerika. Kedua, jauh hari sebelum ini, negeri Mesir telah mengakui Israel. Sudah sejak bertahun-tahun. Sekarang negeri-negeri Arab lainnya mulai ikut-ikutan. Mesir juga termasuk negeri Arab, kan? Mesir sudah terlebih dulu mengakui Israel. Begitupun Turki sudah sejak bertahun-tahun mengakui keberadaan Israel. Padahal ia pun negeri Islam. Bahkan menurut suatu berita, Iran pun telah terlebih dulu mengakui. Yang tidak bisa melakukan perjalanan ke Israel hanya orang Pakistan, kan? Selain itu, orang Palestina pun bisa keluar masuk Israel. Artinya Palestina dan Israel bersatu. Perbatasannya terbuka, bisa keluar masuk. Ratusan ribu umat Muslim dari Arab yang hidup di Israel. Bahkan di antara mereka ada juga yang menjadi anggota parlemen Israel. Di sisi lain mereka menuduh katanya orang Ahmadi ada yang menjadi militer di Israel. Padahal tidak ada. Mungkin Muslim Arab lainnya ada yang bergabung di militer Israel. Sebelum ini mereka melakukannya tanpa didasari ilmu. Sekarang sudah mengetahui. Dan selebihnya orang-orang telah melihat bahwa tidak ada manfaat dari tidak mengakui Israel. Sehingga akhirnya mereka mengakui. Namun, jika Israel melakukan kezaliman, maka sebagai balasan dari kezalimannya, tanahnya akan dirampas darinya. Allah telah menulis dalam Al-Quran, sudah terjadi 2 kali, tidak akan terjadi untuk yang ketiga kalinya. Namun, akan dirampas bukan disebabkan oleh suatu peperangan. Apakah mengakui ataupun tidak, umat Muslim harus memperbaiki keadaan dirinya. Allah telah mengatakan, dengan berdoa dan tunduk kepada Allah Ta'ala, dan dengan merubah kondisi kita, Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita di atas Israel. Itu tidak akan didapatkan melalui peperangan apapun. Sekarang jika umat Muslim memperbaiki kondisi diri, memperbaiki diri sendiri, menciptakan jalinan dengan Allah Ta'ala, apakah mengakui Israel ataupun tidak, umat Islam akan menang. Jika Israel terus menjadi jari di dalam keburukannya, maka Allah Ta'ala sendiri akan memberikan sarana. Apa bedanya dengan mengakui Israel maupun tidak? Karena itu merupakan politik, merupakan tugas Ahmadi, karena para Ahmadilah, jika ia menjadi Ahmadi yang hakiki, dan ingin meraih revolusi, maka berdoalah. Dan jika Israel berbuat kezaliman, maka untuk menghentikannya, Allah Ta'ala bisa memberikan akal kepada mereka, atau memberikan kemenangan kepada Islam Ahmadiyah di atas mereka. Itulah yang merupakan hal yang sesungguhnya. Selebihnya merupakan politik. Sebelum ini tanpa mengakui Israel, tetap saja menuruti perkataan mereka, melakukan perjanjian dengan mereka. Paling banter manfaatnya kan, sebagaimana sebelumnya orang-orang Arab kalau ingin masuk Israel harus mengambil visa dulu. Sekarang setelah terbina hubungan politik yang baik antara Arab dengan Israel, hubungan pemerintahan mereka sudah terbina baik, sehingga dengan mudah mereka bisa mendapatkan visa untuk masuk Israel. Namun Pakistan masih tidak mau nurut, namun negeri-negeri Arab sudah mengakuinya. Sejak sebelumnya pun mereka sudah berhubungan sebetulnya. Ada yang menulis di sosial media, ada pres Yahudi yang mengatakan, wanita pengajar
yang ditetapkan untuk mengajar saya adalah seorang Yahudi. Jadi orang yang mendapatkan training dari seorang Yahudi, apalah bedanya? Bahkan ada juga di dalam sosial media मुसलमानों को सऊदी अरब से dengan menuruti Israel, dengan mengakui keberadaan Israel, dengan meningkatkan hubungan kerjasama dengan mereka, lalu rasa simpati yang terdapat di dalam dirinya lebih besar daripada yang ada di dalam diri Yahudi berkenaan dengan Israel. Ini semua kan politik saja. Anda faham? Mengakui maupun tidak ada bedanya sebetulnya. Sebelum mengakui pun mereka tidak melakukan apa-apa, begitupun setelah mengakui. Apa yang bisa terjadi itu dapat terjadi dengan doa. Jika para Ahmadi berdoa secara benar, atau jika umat Muslim melakukan islah dan berbuat adil secara hakiki, melangkah di atas ajaran Islam, jika mereka melakukan demikian, maka mereka akan taat kepada Rasulullah. Jika mereka mentaati Rasulullah, tidak ada jalan lagi bagi mereka kecuali menerima jemaat Ahmadiyah. Setelah itu akan mendapatkan kemenangan. Dan itu dapat terjadi jika Israel masih melakukan kezaliman kepada umat Islam, dan jika kezaliman itu semakin terus meningkat, maka Allah Ta'ala sendiri akan menutup jalannya, sehingga akan berakhir. Namun jika ia memperbaiki diri dan memenuhi haknya, maka Yahudi, apakah itu kampung maupun negeri, ia akan hidup di sana selama ia berlaku adil. Jika melakukan kezaliman, mereka akan hancur. Itu yang saya ketahui. Jazakallah huzur. Assalamualaikum. Huzur, pertanyaan saya adalah, di dalam Al-Quran disebutkan ada 7 langit. Apa maksud dari 7 langit di sana? Langit juga memiliki banyak lapisan, kan? Langit bukanlah benda yang padat, kan? Di langit pun terdapat beragam lapisan gas, kan? Begitu juga derajat tingkatan dalam bahasa perumpamaan, terdapat tingkatan surga, ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Begitupun tingkatan surga. Allah Ta'ala memberikan permisalan dalam hal ini supaya mudah difahami. Sejauh berkenaan yang di atas, merupakan angkasa, kan? Yang tentunya berlapis-lapis, dan terdapat lapisan gas juga. Oke? Baik, huzur. Langit bukanlah benda padat, kan? Anda belajar ilmu sains, kan? Apa itu sains? Maksud saya, apa itu langit? Langit merupakan ruang hampa, kan? Ada apa coba? Ada gas, kan? Ada berapa jenis gas? Banyak, huzur. Banyak? Oke. Itulah langit. Oke. Jazakallah. Assalamualaikum, huzur tercinta. Nama saya Numana Afsar Mali. Pertanyaan saya adalah, ada 2 istilah, yakni tadbir dan takdir. Apa perbedaan di antara keduanya? Huzur bersabda, perbedaannya adalah satu hal yang telah Allah Ta'ala takdirkan, yakni kematian manusia. Kematian akan mendatangi setiap kita, kan? Tidak ada manusia atau makhluk hidup yang akan terhindar dari kematian. Iya kan? Sudah pasti ya. Ini merupakan takdir Allah Ta'ala bahwa kematian akan datang. Namun, tadbir adalah ketika manusia sakit, ia berusaha untuk berobat. Itu adalah tadbir. Dengan berpikir bahwa kematian pasti akan datang, apa perlunya untuk berobat? Apa perlunya untuk pergi ke dokter? Apa perlunya untuk dioperasi? Pemikiran seperti itu adalah keliru. Bertawakallah kepada takdir Allah Ta'ala, yakni tawakal adalah hal yang lain. Ketika manusia berupaya, ada seorang yang datang ke hadapan Rasulullah, ia bertamu, setelah selesai, lalu ia pulang, dan ketika melihat di luar, ternyata kendaraan unta yang ia tunggangi sudah hilang. Lalu orang itu mengeluhkan kepada Rasulullah bahwa untanya telah hilang. Rasulullah bertanya, apakah tadi kamu mengikat untanya? Orang itu menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Rasul bersabda,
Sebelum bertawakal, tadbir adalah perlu. Yakni berupayalah dulu, ikatlah unta, setelah itu bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Di sini pun, falsafah tersebut yang berjalan, takdir juga dapat terelakkan dengan doa. Ada juga takdir yang tidak akan terelakkan dan sudah final, yakni pada akhirnya manusia akan mati. Sedangkan takdir yang dapat terelakkan misalnya, penyakit yang setelah diobati, manusia bisa mendapat kesembuhan, sehat dan umurnya bertambah. Inilah perbedaannya. Untuk itu tadbir harus dilakukan, yakni usaha. Setelah itu takdir Allah Ta'ala, takdir yang lazim, dan takdir yang dapat dirubah. Dengan mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan, sehingga ada umat muslim yang tidak mau bekerja dan menjadi pemalas karena berpikiran bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Begitu juga ketika ada penyakit yang menular, sebagian orang malah mengatakan bahwa kan nanti juga kita akan mati, katanya. Dengan bersikap seperti itu merupakan bentuk ketidaktaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Di mana ketika Allah Ta'ala menciptakan obat, memberikan kemudahan, namun tidak dimanfaatkan, lalu tidak berupaya. Oke? Kamu bisa faham? Ya Huzur, jazakallah. Assalamualaikum Huzur tercinta. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu mimpi dari Allah Ta'ala atau hanya gambaran alam sadar saja, seperti kebanyakan mimpi? There is no hard and fast rule with regards to this. Jika mimpi tersebut datang dari Allah Ta'ala, maka Anda akan melihat bahwa ini sedang tergenapi. Dan Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada Anda beberapa tanda bahwa itu dari Allah Ta'ala, yang dengannya Anda akan mengetahui bahwa itu datang dari Allah Ta'ala. Setiap orang melihat mimpi ketika malam, jika ia sedang tidur nyenyak, sekurang-kurangnya 4 atau 5 mimpi, seperti yang dikatakan oleh para psikiater. Jadi setiap mimpi bukan dari Allah Ta'ala, banyak sekali mimpi, bahkan mimpi yang akan menjadi kenyataan, dan mimpi tersebut berasal dari Allah Ta'ala. Ada beberapa hal tambahan dalam mimpi-mimpi tersebut yang bukan bagian dari mimpi tersebut, melainkan perkara tambahan. Jika Anda merasa bahwa Anda merasa tentram setelah melihat mimpi dan diiringi dengan beberapa tanda, dan Anda merasa nyaman setelah melihat mimpi tersebut, berarti itu berasal dari Allah Ta'ala. And if it supports Ada orang-orang yang melihat mimpi, di dalam mimpi tersebut terdapat ayat-ayat Al-Quran, hadis, atau kutipan sabda-sabda orang-orang suci dari Allah Ta'ala, para waliullah, para nabi, maka itu artinya mimpi tersebut berasal dari Allah Ta'ala. Dan Anda pun akan merasakan di dalam kalbu bahwa itu berasal dari Allah Ta'ala. Oke? Assalamualaikum Huzur. Ketika anak-anak memasuki high school, di lingkungan sekolah seperti itu, suatu pertemanan memiliki makna yang sangat penting. Jika seorang anak tidak mendapatkan kawan yang baik, bagaimana kita dapat menambah pertemanan kita? Dan hal itu sangat berpengaruh bagi kepercayaan diri dan pelajaran. Tidak ada yang mengatakan untuk tidak berteman. Ada juga anak-anak perempuan yang berakhlak baik. Jalinlah pertemanan dengan mereka. Namun perlu diingat bahwa di setiap orang ada saja keburukan, yakni keburukan lingkungan di barat yang timbul disebabkan karena pergaulan bebas, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi standar moral mereka adalah berbeda. Lalu ajarkanlah mereka bahwa inilah yang diajarkan oleh agama saya. Dengan begitu perempuan yang berakhlak baik akan memahami. Untuk itu jalinlah persahabatan dengan perempuan yang baik dan berakhlak.
Dengan begitu hubungan kalian akan meluas dan ada peluang untuk tabligh juga. Tidak ada yang melarang kan untuk menjalin persahabatan. Apakah ada yang melarang? Tidak ada yang melarang, Huzur. Namun jika kita tidak mendapatkan kawan yang baik, jika kamu tidak mendapatkan kawan yang baik, namun kamu baik, kawan kamu pun akan menjadi baik nantinya. Jika kamu baik, berakhlak, dan mengamalkan ajaran agama, lalu memberikan nasihat kepada kawan-kawan, bahwa ini baik, ini buruk, ini yang Allah Ta'ala kehendaki, ini yang tidak. Jika dia tidak menyukai hal-hal tersebut, maka dengan sendirinya ia akan meninggalkan kamu. Tidak mungkin kita tidak akan menemukan kawan yang baik. Ada juga anak-anak perempuan yang baik, sekalipun mereka tidak tertarik kepada agama, juga kepada Tuhan. Ada juga yang berakhlak baik, dan karena akhlak kamu yang baik, mereka berkawan dengan kamu. Oke? Iya, Huzur. Jazakallah. Tinggalkanlah untuk hal-hal yang kecil. Tentu kamu harus menimbang-nimbang dan menilai kawan, namun janganlah menuntut tanpa sebab dalam mencari kawan. Oke? Jazakallah, Huzur. Huzur, nama saya Arij Malik. Pertanyaan saya adalah, kita tidak merayakan ulang tahun, namun jika ada kawan non-Ahmadi mengundang kita ke perayaan mereka, bagaimana? Kita tidak merayakan ulang tahun. Jika Anda diundang ke ulang tahun mereka, silahkan hadiri undangan tersebut. Jika perlu, berikan hadiah kepadanya. Jika Anda tidak merayakan ulang tahun diri sendiri, yang rugikan Anda tidak menerima hadiah. Tapi kalau memberi hadiah tidak apa-apa kan? Dengan begitu hubungan Anda akan terjalin kan? Anda bisa merayakan ulang tahun dengan cara memberikan sesuatu kepada badan amal. Jika ada yang bertanya kepada Anda bisa menjawabnya dan bisa mengatakan kepada anak-anak bahwa kita merayakan ulang tahun dengan salat nafal, berdoa, dan bersyukur atas umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan untuk yang akan datang, kita memohon karunia kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan taufik untuk dapat mengarungi kehidupan yang masa akan datang dengan baik. Dan Anda pun memberikan sedekah untuk itu. Namun jika anak Anda ingin merayakan ulang tahun dengan merayakannya di rumah, ada kek dan mendapatkan hadiah, jika sebatas dilakukan di rumah seperti itu, tidaklah mengapa. Namun jika mengadakan perayaan besar, mengundang orang-orang, lalu berharap supaya orang-orang datang dan memberikan hadiahnya kepada kita, itu keliru. Anak-anak yang tinggal di lingkungan ini, kadang mereka menanyakan kenapa kita tidak merayakan ulang tahun. Katakan saja, ayo kita rayakan di rumah. Nanti ibu buatkan cake-nya, atau bisa dengan membuatkan mithai atau manisan, atau bisa dengan memberikan hadiah kepada anak, dan katakan juga kepadanya untuk berdoa. Semoga Allah telah memberikan kehidupan yang baik pada kamu, dan menjadikan kamu anak yang baik. Bisa juga Anda memberikan 2-3 euro kepada anak Anda, katakan kepadanya untuk diberikan kepada badan amal, atau sedekah, dan katakan hal itu supaya Allah Ta'ala ridho kepada kamu. Alih-alih menjadi orang yang menerima, jadilah orang yang memberi. Namun jika ada yang mengundang Anda ke perayaannya, silahkan hadir, tidak apa-apa. Baik, Huzur, jazakallah. Berkenaan dengan hal ini, tidak ada hukum syariat yang jelas-jelas melarang perbuatan tersebut. Perayaan seperti ini adalah pemborosan uang dan tradisi yang sia-sia, yang mana sebagian khalifah menekankan untuk tidak merayakannya. Ada juga yang tidak terlalu memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut. Dalam hal ini saya berpandangan, jika anak kita merayakannya sebatas di rumah, tidaklah mengapa. Namun jika mengundang teman-teman secara besar-besaran adalah keliru, pemborosan dan juga bid'ah. Namun jika ada kawan yang mengundang kita, silahkan saja pergi. Berikan hadiah. Dengan begitu hubungan persahabatan pun akan baik. Oke, jazakallah. Ini pertanyaan terakhir, waktu telah habis. Assalamualaikum Huzur tercinta, nama saya Naila Tarik. Pertanyaan saya adalah, apa hukum dalam Islam berkenaan dengan diskriminasi transgender? Allah Ta'ala meletakkan di dalam fitrat sebagian orang, namun di sini sudah menjadi fashion, yakni ketika seorang laki-laki banyak bergaul dengan perempuan, setelah itu terinspirasi oleh perempuan, lalu mengatakan ingin merubah jenis kelamin. Perempuan jarang yang berusaha untuk menjadi lelaki, namun laki-laki banyak yang ingin jadi perempuan. Namun ada juga yang bawaan sejak lahir, biasanya itu ada saja di berbagai negeri, orang yang seperti itu. Ada juga pria yang meskipun berwajah pria, namun tidak memiliki hasrat kepada wanita.
dan kelakuannya seperti wanita. Oke, secara fitrat Allah Ta'ala telah menciptakan mereka dan mereka harus mendapatkan haknya. Namun adalah keliru jika setelah terpengaruh dengan suatu lingkungan atau setelah bergaul dalam suatu lingkungan lalu mengatakan saya ingin merubah jenis kelamin saya ingin mengoperasi, saya ingin pergi ke psikiatris, lalu merubah jenis kelamin saya. Yang seperti itu adalah keliru. Islam tidak mengizinkannya. Oke? Selebihnya yang bawaan sejak lahir, mereka harus dipenuhi haknya. Janganlah mencaci maki mereka. Mereka pun terpaksa karena itu merupakan penyakit. Oke? Jazakallah. Oke, kalau begitu. Allah Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Huzur. Jazakallah ahsanal jaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.